Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zidan Aftayuda dengan NIM 190-215 dari kelas Fire and Safety A. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah B3. Yang pertama, yaitu ada apa yang dimaksud pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, serta pengangkutan, pengolahan, atau penimbunan. Selanjutnya, mengenai karakteristik limbah B3, yaitu beracun, yang kedua korosif, yang ketiga reaktif, selanjutnya mudah meledak, dan terakhir mudah menyala. Mengenai kategori limbah B3, yang pertama yaitu limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Yang kedua yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yaitu maksudnya apa? Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya, seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan serat, dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa. Tumpah dari bekas kemasan B3, maksudnya bagaimana? Yaitu sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsanya sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya, namun karena memiliki karakteristik yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Selanjutnya, mengenai dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penertiban izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Yang pertama ada izin lokasi, selanjutnya ada NPWP perusahaan, ketiga sertifikat ISO 9000 dan 1200 jika ada, izin gangguan, akte perusahaan, dan yang terakhir yaitu mengenai izin mendirikan bangunan tanda daftar perusahaan. Mengenai fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya, yaitu pertama yang harus ada yaitu bangunan, kedua ada tangki dan kontainer, ketiga seal, empat tempat tumpukan limbah, yang kelima luas, dan keenam ini ada teknologi. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Nah, fasilitas ini ada tiga ya. Yang pertama adalah sumur injeksi, yang kedua backfilling, yang ketiga on tiling sesuai ITEK. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Nah, ada 6 cara dalam pengolahan limbah B3. Yang pertama ini ada thermal, yang kedua stabilisasi, yang ketiga ada solidifikasi, selanjutnya fisika, kimia, lalu biologi. Mengenai fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Ada kategori 1 hingga ketiga. Kategori 1 ini waktu maksimal penyimpanannya yaitu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua, kategori dari sumber spesifik dan tidak spesifik. Waktu maksimal penyimpanannya yaitu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dari kategori ketiga, waktu maksimal penyimpanan yaitu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Limbah B3 mudah menyala. Yang pertama yaitu memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Limbah B3 mudah meledak. Dari poin pertama tadi yaitu adalah konstruksi bangunan lantai, dinding, dan atap dibuat dengan material yang tahan meledak. Selanjutnya ada limbah B3 reaktif korosif. Nah, dari poin pertama itu terdapat konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Mengenai limbah B3 mudah menyala di poin kedua yaitu jika bangunan menyimpan limbah B3 di bangunan terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter. Terus limbah B3 mudah meledak di poin kedua itu ada lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Dan limbah B3 reaktif korosif dari poin kedua yaitu konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api. Oke, lanjut mengenai penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
Limbah B3 dari kategori 1 jumlahnya kurang dari 50 kg per hari, waktu 180 hari. Dan kategori 2 dengan jumlah kurang 50 kg per hari dengan waktu 360 hari. Dan yang ketiga, kategori 3, jumlahnya kurang dari 50 kg per hari, waktunya 360 hari. Oke, kita lanjut mengenai periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Tipe pertama pengelolaan limbah B3 yaitu pertama dari penghasil limbah B3 nih. Lalu aliran limbah B3 ini ke transporter. Dari transporter ke pengumpul limbah B3. Lanjut lagi ke aliran limbah B3 yaitu ke transporter lagi. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pemanfaat limbah B3, yang kedua pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3. Selanjutnya mengenai prosedur izin. Perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Nah, ini prosedur izin TPS LB 3 Permen 18 tahun 2009. Dari permintaan kelengkapan administrasi. Nah, permohonan izin sesuai Permen Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 mengenai evaluasi kelengkapan administrasi dokumen, administrasi dan teknis. Lalu ke evaluasi teknis. Di evaluasi teknis ini terdapat kegiatan opsional bila diperlukan. Dari evaluasi teknis ke verifikasi lapangan, lalu ke peer review teknis, perbaikan jika ada, lalu setelah itu ada penetapan keputusan. Di penetapan keputusan ini terdapat penetapan izin dan penolakan izin. Keputusan penetipan atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. Selanjutnya mengenai jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahapannya. Kategori penolakan izin maksimal itu 45 hari kerja sejak pengiriman surat permohonan secara lengkap. Lanjut mengenai berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3, yaitu kategori penyimpanan limbah B3, yaitu waktunya 5 tahun. Pemanfaatan limbah B3 minimal 10, sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Oke, yang pertama ini ada industri logam, jenis limbah B3-nya karbon monoksida, pemanfaatannya sebagai reduktor pengolahan jenis logam. Selanjutnya ada industri otomotif, jenis limbah B3-nya ada nikel, pemanfaatannya digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Selanjutnya ada industri kertas. Jenis limbah B3-nya air raksa, pemanfaatannya mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Ada lagi industri kecantikan. Jenis limbah B3-nya amonia, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pewarna rambut. Selanjutnya ada industri pertanian. Jenis limbah B3-nya pestisida, pemanfaatannya sebagai pembasmi hama. Yang keenam ini mengenai industri kesehatan. Limbah B3-nya formalin, pemanfaatannya sebagai bahan pengawet pada mayat. Selanjutnya ada industri cat. Limbah B3-nya cadmium, pemanfaatannya digunakan untuk pembuatan pigmen warna. Selanjutnya ada industri semen. Jadi limbah B3-nya adalah fly ash dan bottom. Pemanfaatannya sebagai perekat untuk pemasangan batu bata. 9 ada industri kabel. Jadi limbah B3-nya itu tembaga, pemanfaatannya sebagai bahan pembuatan kabel. Yang terakhir ada industri otomotif. Jadi limbah B3-nya asam sulfat, pemanfaatannya sebagai bahan pengisi aki basah. Di sini terdapat label identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Seperti ini contohnya. Ada penghasil, alamat, nomor telepon, nomor penghasil, tanggal pengemasan, kode limbah, jenis limbah, jumlah limbah, serta sifat limbah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.